Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas soal sebanyak 100 ml larutan asam asetat atau CH3COOH 0,2 molaritas dicampur dengan 50 ml larutan barium hidroksida atau BaOH2. Konsentrasinya itu 0,1 molaritas. Tentukan pH campuran yang terjadi jika ketetapan ionisasi asamnya dari asam asetat sama dengan 1 kali 10⁻⁵. Pembahasan. Pertama, kita hitung mol masing-masing larutan asam dan basa. Asamnya itu asam asetat dan basanya itu barium hidroksida. Kita hitung dulu mol asam asetatnya. Menghitung mol asam asetat sama dengan volume asam asetat dikali molaritas asam asetat. Volume asam asetat diketahui di soal, yaitu 100 ml asam asetat. Konsentrasi dari asam asetat sama dengan 0,2 molaritas, sama dengan 20 mmol. Selanjutnya kita bahas mol dari barium hidroksida sama dengan volume barium hidroksida dikali molaritas barium hidroksida, sama dengan volumenya diketahui 50 ml dikali 0,1 molaritas konsentrasi barium hidroksida, sama dengan 5 mmol. Setelah itu kita buat persamaan reaksinya, di mana koefisien 2 asam asetat dalam wujud aqueous atau larutan ditambah barium hidroksida dalam wujud aqueous atau larutan akan menghasilkan barium asetat ditambah koefisien 2 H2O atau air. Setelah itu kita hitung satuan jumlah reaksi atau disingkat SJP sama dengan mol dibagi koefisien. Pertama kita hitung SJP dari asam asetat sama dengan molnya itu tadi 20 mmol dibagi koefisien asam asetat. Kalau kita lihat di reaksinya ini adalah 2, maka dibagi 2 sama dengan 10 mmol. Lalu kita hitung SJP dari barium hidroksida sama dengan mol dari barium hidroksida itu 5 mmol dibagi koefisiennya dari barium hidroksida itu 1 sama dengan 5 mmol. Setelah kita hitung SJP-nya, kita lihat bahwa mol yang terkecil itu adalah barium hidroksida yang 5 mmol. Maka barium hidroksida ini menjadi reaksi pembatas, sedangkan asam asetat menjadi reaksi yang sisa nanti. Setelah itu kita buat mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya tadi di soal asam asetat 20 mmol, barium hidroksidanya 5 mmol. Lalu barium asetat dan air karena produk jadinya mula-mula tidak ada. Bereaksi. Karena barium hidroksida adalah reaksi pembatas, kita pakai mol dari barium hidroksida, yaitu 5 mmol. Lalu bereaksi yang asam asetat, karena asam asetat ini koefisiennya 2, maka mol dari asam asetatnya itu 2 kali lipatnya, jadinya 10 mmol. Setelah itu, mol bereaksi yang barium asetat, karena koefisiennya sama dengan barium hidroksida, sama-sama 1, jadinya plus 5 mmol. Yang air, karena koefisien 2, jadinya 2 kali lipat dari mol bereaksi barium hidroksida, jadinya itu plus 10 mmol. Setelah kita cari mol bereaksi, kita hitung sisanya. Yang asam asetat mula-mulanya tadi adalah 20 mmol, dikurang bereaksinya 10 mmol. Jadi sisanya itu 10 mmol. Barium hidroksida mula-mula 5 mmol, bereaksi 5 mmol. Jadinya sisanya itu habis. Barium asetat mula-mulanya itu 0, bereaksinya itu plus 5 mmol. Sisanya sama dengan 5 mmol. Lalu yang air pun begitu. Mula-mulanya 0, reaksinya plus 10 mmol. Jadi sisanya itu 10 mmol. Di sini kita bisa lihat bahwa yang sisanya itu adalah asam lemah dan garamnya. Yang basa kuatnya ini barium hidroksida habis. Kalau sisanya asam lemah dan garamnya, maka kita gunakan rumus mencari pH buffer yang sifatnya asam. Rumusnya itu konsentrasi H+ sama dengan ketetapan ionisasi asam atau Ka dikali mol sisa asamnya dibagi mol hasil garam, sama dengan Ka-nya itu 1 kali 10⁻⁵ dikali mol sisa asamnya itu yang kita hitung tadi, sisanya itu 10 mmol asam asetat, dibagi hasil garamnya itu 5 mmol, sama dengan 10 dibagi 5, hasilnya itu 2. Jadinya 1 kali 10⁻⁵ kali 2 sama dengan 2 kali 10⁻⁵. Setelah itu kita bisa hitung pH-nya. pH itu kan sama dengan min log H+. pH sama dengan min log H+-nya tadi 2 kali 10⁻⁵. pH sama dengan
minus 5-nya ini bisa kita pindahkan ke kiri paling depan. Jadinya 5 dikurang log 2. pH sama dengan 4,69. Jadi pH antara 100 ml larutan asam asetat 0,2 molaritas dicampur dengan 50 ml larutan barium hidroksida 0,1 molaritas akan menghasilkan pH campurannya itu 4,69. Sekian video penjelasan pada kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin mengirimkan soal-soal, teman-teman bisa kirim di Telegram Diskusi Kimia Fraction ID. Dan teman-teman bisa follow TikTok untuk melihat live bagaimana pembahasan soal-soal kimia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.